kondisi joint venture. Oke, lihat slide 12. Slide 12 ini ya. Kemudian bagaimana perlakuan entitas cabang terhadap SHK 65? Ini bukan cabang ya. Kalau cabang branch. Cabang bukan cabang, ini beda. Ini cabang. Ini entitas induk dan anak. Oke, apakah perlu? Oke. Ini akuntansi dulu, dari akuntansi. Kalau branch itu bukan merupakan anak perusahaan atau dia satu entitas kalau branch. Tapi kalau anak perusahaan merupakan entitas terpisah. Kalau entitas terpisah berarti masing-masing menyelenggarakan pembukuan sendiri-sendiri. Ya. Entitas anak, entitas induk, dan entitas investasi. Kalau entitas investasi di sebelumnya, di materi sebelum ini ya, entitas investasi. Kalau investasinya antara 20 sampai dengan 20, Anda sudah pelajari di mata kuliah intermediate marketable securities. Kalau antara 20 sampai 50, entitas investasi istilahnya, atau perusahaan asosiasi. Diatur di PSAK 55 kalau entitas investasi ya. Oke. Sekarang kita lihat definisinya dulu. Apakah entitas induk? Definisinya ada di sini. Entitas induk itu perusahaan yang memiliki satu atau lebih anak perusahaan. Entitas anak yang dikendalikan oleh entitas induk. Nanti ada kelompok usaha, entitas induk dan seluruh entitas anaknya. Semuanya di kelompok usaha. Atau kalau istilah kita konglomerasi. Ada kepentingan pengendalian CI. Ada pengendalian. Apa itu definisi pengendalian? Kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional, untuk memperoleh manfaat, untuk memperoleh benefit. Ya, oke. Kita kembali ke atas. Apa sih definisi? Oke. Ada kondisi ini, 5 kondisi yang menyebabkan mereka tidak perlu melakukan laporan keuangan konsolidasi, yaitu meskipun sahamnya banyak, tapi pengendalian tidak ada pengendalian. Contohnya apa? Contohnya misalnya PTA menguasai 90% PTB, tapi PTB ini ternyata pasokannya dikendalikan oleh PTC. Ternyata yang kontrol banyak kan PTC. Nah, ini berarti meskipun sahamnya 90%, dia secara de jure, secara de facto tidak bisa memiliki pengendalian. Nanti ada yang lainnya lagi di bawah. Kalau bangkrut tidak bisa mengendalikan. Kenapa? Karena diserahkan kepada kurator. Oke, kemudian joint venture. Apa sih joint venture itu? Joint venture diatur di PSAK 66. Bukan joint venture istilahnya ya, joint venture bersama. Bukan joint venture sebenarnya istilahnya ya, venture bersama. Oke. Ada skema pengaturan bersama, joint arrangement. Ada joint arrangement itu ada joint venture, operasi bersama, maupun venture bersama, joint operation maupun joint venture. Kalau joint venture, nanti diatur khusus lagi di PSAK 66 ini ya. Oke, apa sih contohnya? Di sini contoh di atasnya perbedaannya ada kendaraan terpisah, bukan kendaraan mobil ya, tapi Anda tahu kan kemarin pajak internasional ada istilah vehicle, perusahaan vehicle, perusahaan yang dibentuk untuk menjalankan usaha lain. Nah, ini salah satunya, ini artinya kendaraan ya, vehicle. Ini terjemahnya vehicle. Jadi misalnya contohnya ada nggak di sini ya? Nggak ada di sini ya. Contohnya saya ambil contoh di sini, membangun jalan tol di manapun, di Sumatera misalnya. Anda tahu bangun jalan tol itu pasti butuh dana yang sangat besar. Sehingga perusahaan rata-rata patungan operasinya. Nah, kalau patungan, nggak ada salah satu pun pihak yang mengendalikan. Artinya semuanya harus diputuskan bersama. Bisa 2 perusahaan, bisa lebih dari 2 perusahaan. Contohnya paling banyak itu perusahaan konstruksi maupun perusahaan
intinya perusahaan nanti lihat di usaha yang membutuhkan investasi sangat besar. Contohnya jalan tol ya, konstruksi, bangun gedung dan sebagainya, itu dananya besar. Orangnya patungan biasanya, bukan orangnya ya, investornya patungan. Nanti tidak ada yang salah satu pihak yang mengendalikan, diatur bersama. Kalau seperti itu tidak ada pihak yang mengendalikan, diaturnya di sini PSK 66. Oke, ketiga adalah kelompok aset yang tidak berhubungan. Nah, meskipun kelompok aset, tapi kalau tidak berhubungan nggak perlu dikonsolidasikan. Kombinasi di antara entitas dalam pengendalian bersama, ini ya, di pengendalian bersama yang tadi ya, kombinasi dalam kendaraan bersama. Oke, kemudian kombinasi entitas nolaba yang mendapatkan laba dengan entitas nolaba. Oke, tentu saja entitas nolaba itu tidak bisa digabung karena nolaba laporan keuangannya beda dan tujuan perusahaan beda. Tujuan dibentuknya berbeda. Contohnya apa? Entitas nolaba ini. Entitas nolaba misalnya yayasan, apalagi lembaga sosial masyarakat, ormas misalnya, itu tentu saja tidak bisa dikonsolidasikan. Oke, misalnya apa? Misalnya perusahaan yang ditujukan untuk menyalurkan CSR perusahaan, nah, itu nggak usah digabungkan kan, kalau tujuannya berbeda. Ya, ada 5 kondisi ini yang tidak harus dilakukan konsolidasi. Oke. Pertanyaan dari Fadila Sekar, entitas induk yang memiliki kepentingan lebih kecil dari 100% menimbulkan NCI. Apa dampak NCI dan adakah batas diperbolehkan NCI? Oke, NCI itu batasnya berapa ya? Batasnya adalah sebenarnya umumnya dilihat dari kepemilikan sahamnya. Tapi sebenarnya dilihat dari mampukah dia mengendalikan. Oke, NCI berapa? Ya, itu ukurannya lebih antara 50 sampai 100%. Bagaimana kita bisa mengendalikan? Sudah saya contohkan ibaratnya kemarin kalau presiden mau menang pemilu, pilkada, pemimpin, dia presiden ya. Presiden harus menguasai 50% per 1. Kenapa? Kalau diambil nanti voting pas suara itu, pas RUPS, dia menang. Nah, artinya di sini bisa sampai 49. Oke, saya ulangi lagi ya. Kalau 0-20 ini 0 sampai 20 ini sudah Anda pelajari di mata kuliah akuntansi intermediate di bagian akuntansi intermediate kan mempelajari akun marketable securities. Kalau ini 20-50% namanya perusahaan asosiasi. Dia memiliki pengaruh signifikan tapi tidak bisa mengendalikan. Pengaruhnya signifikan tapi nggak bisa mengendalikan antara 20-50%. 0 sampai 50%, nah 50% itu tadi joint venture atau pengendalian bersama PSK 66. Ini tidak ada salah satu pihak yang mengendalikan, semuanya harus diputuskan bersama. Nah, kalau bisa mengendalikan, berarti harus dilakukan konsolidasi PSK 65, terutama ya. Gimana sih muncul NCI itu? Gimana sih caranya? Lihat di slide, ini slide berapa ya? Ini slide sekian. Jadi caranya bukan dari awal sudah dihitung, misalnya ini kepemilikan PAM 90%. Bukan dari awal dihitung 90%, tapi dihitung dulu 100%. Nanti ketika sudah ketemu hasilnya, baru dibagi 10%-nya untuk controlling NCI, 90%-nya untuk perusahaan. Jadi itu dulu baru dilakukan pembagian ya. Biasanya ini terjadi di perusahaan akuntansi seperti ini, di rata-rata pembagian laba seperti ini. Jadi dihitung dulu, nanti baru dibagi. Ya, bukan dari awal dibagi-bagi. Ini bukan seperti tugas ya, bukan seperti tugas kan. Saya tahu Anda kalau mengerjakan tugas pasti soalnya anggota kelompok 7, soalnya 7 dibagi satu-satu, yang penting tugas terselesaikan. Biasanya kualitasnya kalau bagus, kalau anaknya pintar ya dapat jawabannya bagus,
Ada yang anaknya nggak cuek, nggak kerjain, malah kosong jawabannya barangkali. Ya itu, pendekatan seperti itu sepertinya adil, tapi biasanya nggak maksimal. Kenapa? Karena tidak ada satu orang yang mengontrol. Nah ini, makanya kalau Anda kelompok, usahakan ada satu orang yang mengontrol semuanya. Terus baru tugasnya di-share. Ya. Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan Ahmad Naufal, slide 19 yang ini ya, atas ya. Bagaimana jika suatu aset tidak diketahui book value-nya karena suatu alasan tertentu, misalnya hibah. Bukan hibah, book value misalnya apa? Misalnya kemarin sudah di bab 8 sudah kita bahas. Apa aja yang bab 8 atau 9 ya? Apa aja yang tidak diketahui book value-nya? Ya, misalnya imbalan pasca kerja. Ada lagi R&D tidak diketahui itu book value-nya, tidak diketahui book value. Apakah langsung gimana kalau tidak diketahui book value-nya? Pertanyaan book value, kok nggak diketahui book value-nya? Book value-nya kan pasti dicatat ya, kan kita beli perusahaan pasti sudah ada pembukuan, sehingga pasti ada book value-nya. Barangkali sebelum ada book value-nya, sebelum dibukukan. Ya ini kalau sebelum dibukukan berarti di mata kuliah akuntansi intermediate ini. Ya. Kan kita mengakuisisi perusahaan, pasti ada book value-nya. Anak perusahaan pasti punya book value. Oke. Misalnya tidak ada book value. Pasti ada book berarti dapat dari baru ya book value ya. Oke. Ibarat ini mungkin maksudnya ini, bagaimana kalau book value-nya tidak diketahui pasti? Oke. Ada cost method, cost itu book value itu cost biasanya. Ada juga fair value method. Ada dua pendekatan ini. Pendekatan book value itu fair value. Biasanya yang reliable, angka yang digunakan adalah reliable value. Gimana reliable value? Jadi misalnya ada hibah. Ada perusahaan menerima hibah. Gimana kita mau mencatatnya? Misalnya hibah tanah warisan dari zaman Majapahit misalnya ya, nggak ketahuan nilainya nih. Maka gunakan nilai pasar, berarti cari fair value. Ini seperti PBB, ya, PBB misalnya PBB tidak diketahui PBB-nya. Gunakan nilai pasar. Gimana yang mau nilai pasar? Nilai pasar diketahui itu kalau gimana caranya? Ya lihat sekitarnya. Kalau sekitarnya tanahnya harga 10 meter ya 10 meter berarti. Tapi gimana kalau nggak punya harga pasar tapi aset yang nggak tentu, misalnya paten atau royalti, gunakan percent value. Jadi kira-kira menghasilkan kas berapa ini, ya. Terus tentukan menggunakan estimasi. Jadi book value pasti ada ya, book value pasti ada. Tapi mencatat book value-nya ini nanti mata kuliah valuation, mata kuliah harusnya dibahas di manajemen keuangan atau di akuntansi intermediate. Di mana mencatat nilai buku atas itu, misalnya atas hibah. Oke, kita lanjutkan. Membandingkan pertanyaan dari seri losannya slide 30. Bagaimana jika book value-nya lebih kecil? Apakah tetap dialokasikan ke goodwill? Oke, gimana kalau book value lebih kecil? Ini contoh, ini contohnya seperti ini. Gimana kalau sebaliknya? Book value-nya lebih besar misalnya. Ini value-nya 100, book value-nya 80. Gimana kalau cost-nya 180, book value-nya 185? Ketika saat akuisisi, berarti pada saat akuisisi kan ini, berarti ada bergain. Ya. Berarti ada bergain. Ada gain. Bukan ada bergain, ada gain ya. Ada keuntungan yang harus diakui. Bukan
Oke, kita lanjutkan dengan pertanyaan dari Renanda Dewantara. Apakah goodwill selalu diakui 100%? Gimana pengakuan NCI-nya? Goodwill diakui 100%. Gimana NCI-nya? Oke, kita kembali ke slide 30 ya. Slide 30. Apakah goodwill selalu diakui 100%? Goodwill akan selalu diakui 100%. Jadi kalau selisihnya diakui sebagai goodwill. Jadi ini misalnya ya, goodwill muncul ketika jumlah yang dibayarkan melebihi book value, dicatat di goodwill. Kalau NCI apa ya? Apakah dibagi dengan NCI? Ya enggak. NCI itu nanti jatuhnya ke sini nih. Ya. Ini saya ambil laporan keuangan Indofood ya, bagian ekuitas. Jadi dihitung semuanya dulu, nanti baru dihitung berapa sih punyanya si NCI. Jadi ini caranya ya. Jadi goodwill akan selalu 100%. Beda antara pengakuan goodwill dengan pengakuan NCI ya, beda. Ya. Goodwill itu muncul ketika pertama saat akuisisi atau di sini ya, di awal pada tanggal perolehan goodwill itu muncul. Selanjutnya goodwill akan disesuaikan setiap akhir tahun induk perusahaan akan diakui goodwillnya perlu disesuaikan enggak ini. Oke, detailnya akan kita pelajari minggu depan ya, detail perhitungannya akunnya. Oke, ini pertanyaan dari lupa saya mencatat siapa namanya ini. Unamortized expense pada slide 26, ini slide 26 ya. Kenapa di 21 nggak ada? Slide 26 ini, 21 dan 23 nggak ada. Oke, pertama dulu. Unamortized excess. Unamortized excess ini tadi kelebihan. Artinya pertama-tama perusahaan melakukan jual beli. Nah, kelebihan goodwill ini kenapa kini ada kelebihan? Ditelusuri. Oh, kelebihan karena harusnya asetnya naik nih. Nah, kalau asetnya naik, harusnya bisa didepresiasikan atau diamortisasikan selama masa manfaat. Ya, kalau aktiva lancar, amortisasinya 1 tahun. Kalau aktiva tetap sepanjang masa manfaat. Kalau tanah dan copyright selamanya, ingat copyright berbeda dengan paten, berbeda dengan royalti ya. Nah, Anda dipelajari nanti di buku pajak, Anda sudah pelajari ya. Kemudian kalau long term debt selama masa sampai jatuh tempo debt-nya itu. Oke. Kita sekarang fokus ke pertanyaan. Kenapa di 26 muncul, di 21 dan 23 tidak muncul? Di sini muncul unamortized expense, unamortized excess, ya. Kenapa di sini nggak ada nih? Oke, ini jurnal eliminasi ya. Jurnal eliminasi biasanya pada akhir tahun atau saat eliminasi biasanya pada akhir tahun. Ingat kemarin yang sederhana branch and profit, hanya akhir tahun ada eliminasi. Cuman bedanya kalau branch and profit tidak mengeliminasi return earning karena return earning cuma 1, return earning dan capital stock cuma 1. Sementara ini kalau konsolidasi harus dihapus, dieliminasikan. Yaitu investment karena investment insan-nya ini sebenarnya nggak ada. Investment in X dan capital stock serta ini. Oke.
Kita lihat sebelum 26 ada slide 24 25. Lihat di sini kenapa tidak muncul ekses. Kenapa tidak muncul oke. Pada slide 26 sebelumnya di slide 24 25 ternyata di sini muncul bergain. Muncul gain, bukan muncul gain, muncul bergain. Muncul gain. Jadi di sini book value-nya. Jadi gini. Ini ibaratnya jual beli. Jual beli book value-nya 180. Jadi pembukuannya netnya 180. Kita beli 185. Berarti goodwill-nya 5. Atau semi goodwill 5, excess cost over book value. Ternyata setelah ditelusuri ada setelah ditelusuri ternyata ada inventory-nya under value 10. Plant and land, jadi pabriknya under value 10, 20. Totalnya 30. Tetapi di sini 5 eksesnya. Artinya sebenarnya perusahaan memperoleh gain 25. Nah, karena 25 tadi harusnya disesuaikan lagi ini 25-nya tadi. 30-nya disesuaikan karena ini termasuk ekses nih. Ya. Jadi beda antara 21 sama 23 tidak ada pembeliannya semuanya excess cost over book value tinggi. Sedangkan kasus slide 26 ini muncul karena harus segera diamortas ini yang 30 ini ya. Harus segera dihabiskan karena ternyata over value di sini. Under value. Ya. Jadi di-adjust. Oke. Anda kalau bingung coba lihat asal awalnya ya, lihat bukunya. Biasanya itu ceritanya if ini sama kayak Anda kalau baca peraturan. Ada if, jika jadi disingkat. Tadi bingung Anda memang kalau baca bukunya bingung karena terlalu banyak jika. Ya. Oke ya. Ini kasus 26 berbeda dengan 21 dan 23. Oke, kita lanjutkan. Kapan dilakukan adjustment? Oke, adjustment dilakukan setiap akhir tahun buku. Jadi ada 2. Awal itu untuk mencatat book value. Jadi untuk menjawab pertanyaan tadi, apakah tidak ada book value-nya? Pasti ada book value-nya, karena di awal dicatat book value-nya. Terus bagaimana kalau di akhir tahun akan selalu muncul penyesuaian adjustment. Jadi bukan Anda dari awal sudah menghitung eliminasi, tapi ketika akhir tahun buku akan dilakukan laporan konsolidasi, baru dilakukan eliminasi. Jadi Anda harus secara kronologis ya, secara kronologis. Oke, kita lanjutkan. Apakah amortisasi setelah tanggal perolehan dilakukan sama seperti pada bab 2, amortisasi pada tanggal perolehan setelah tanggal perolehan. Materi bab 2 itu bukannya tentang itu ya. Bab 2 itu bukannya tentang partnership ya. Apakah amortisasi setelah tanggal perolehan? Harus disesuaikan setelah tanggal perolehan. Setelah tanggal perolehan akhir tahun buku ya. Kenapa akhir tahun buku perlu? Karena setiap akhir tahun harus menyatukan laporan keuangan. Ini ibaratnya ya, cara berpikir Anda sama seperti branch and profit kemarin. Branch and home office sama persis. Bedanya cuma ada akun. Kalau di ini ada akun untuk di perusahaan di investment in apa,
dan lawannya adalah capital stock and return earning, ini yang harus dieliminasikan. Jadi cuman itu aja bedanya ya. Oke, kita lanjutkan dengan apakah amortisasi tanggal bulan dilakukan sama seperti materi bab 2. Amortisasinya ini, lihat ini amortisasinya, lihat asetnya, apa ini asetnya yang perlu diamortisasikan. Ya, ini lihat unamortized excess ini ya. Oke, kemudian pertanyaan dari Siti Nurhaliza serta Saim Rafiki, jika ada utang piutang, pembagian dividen dari entitas induk kepada anak, apakah jumlahnya saling eliminasi? Apakah jumlah eliminasi hanya dicatat di induk atau yang ada di entitas anak? Oke, eliminasi hanya di induk. Kenapa? Karena yang membutuhkan laporan ini konsolidasi hanya perusahaan induk, perusahaan anak nggak perlu. Kemudian pertanyaan pertama dari Siti Nurhaliza, oke, eliminasi itu nanti banyak macam-macamnya. Ini saya ambilkan 2 contoh. Eliminasi, bisa eliminasi transaksi, bisa eliminasi akun utang piutang, akun transaksi, ini macam-macam investasi ya. Ini dihapus. Nah, karena banyak yang dihapus, maka latihan soalnya dipisah setelah ini. Setelah ini baru ada 2 pelaporan, yaitu pertama buat laporan neraca, balance sheet. Setelah itu materi berikutnya membuat konsolidasi laporan laba rugi. Ya, ada harus menguasai 2 hal itu ya. Nah, di dalamnya nanti minggu depan kita akan melakukan eliminasi akun kalau untuk materi pertemuan 11. Eliminasi untuk akun-akun yang ada di balance sheet. Setelah itu eliminasi transaksi. Makanya eliminasi bisa banyak, karena bisa banyak ya, bisa sama seperti kasus branch profit, branch dan home office kemarin, ada eliminasi transaksi nanti. Oke. Pertanyaan dari Afifah Nur Pangestuti, jika entitas anak kerugian, apakah return earning-nya negatif? Apakah dilakukan eliminasi akun? Oke. Kalau return earning-nya negatif, artinya perusahaan ini return earning-nya negatif, perusahaan anak kan maksudnya yang negatif. Ini perusahaan anaknya negatif misalnya ya, ini perusahaan anaknya minus. Jadi bukan return earning, tapi ini menjadi defisit, istilahnya bukan return earning tapi defisit. Ya tinggal membalikkan saja, berarti ini dibalik, bukan return earning tapi defisit istilahnya. Tapi ingat, hati-hati, ketika perusahaan ternyata tidak bisa kita kontrol karena kita nggak bisa kontrol, atau ada pembatasan dari luar pihak asing ya, atau kalau bangkrut, bisa saja perusahaan kehilangan pengendalian. Kalau kehilangan pengendalian, maka tidak berlaku lagi ini. Kalau kehilangan pengendalian, dia akan kembali ke 0-20% atau di instrumen investasi BSK 55 ya. Itu kalau perusahaan anaknya sudah bangkrut, diserahkan kurator, kehilangan pengendalian istilahnya ya. Pokoknya adalah kehilangan pengendalian. Kalau kehilangan pengendalian, maka nggak perlu lagi bikin ini, sudah dialihkan lagi menjadi sudah menjadi instrumen, cuman investment in apa, nggak perlu seperti ini ya, tidak perlu dilakukan konsolidasi. Oke, kemudian pertanyaan terakhir dari Grafta. Oke, apa perbedaan antara saham preferen dan saham biasa saat melakukan proses konsolidasi perusahaan induk dan anak? Oke, saham preferen itu kan saham, tapi mengakibatkan
mengharuskan membayar dividen. Harus ada dividen. Artinya sebenarnya saham, tapi karakternya kayak liability. Nah, karena hal ini biasanya saham preferen harga jualnya berbeda. Ya, di pasar harganya berbeda. Saham preferen menjadi lebih sulit karena tadi karakternya ya hybrid tadi. Biasanya saham preferen apakah dia di dalamnya termasuk ada hak voting? Nah, itu diatur di dalamnya. Bisa berbeda-beda preferensinya. Preferensinya bisa beda-beda. Dan ya, ada sebagian saham preferen yang sifatnya saham preferen kumulatif, ada yang non partisipatif, ada yang non voting. Nah, ini kan jadi susah nih ngitungnya. Nah, ini susah karena karakter saham preferen yang sepertinya hibrid antara saham serta liability. Sehingga menjadi lebih sulit, lebih kompleks permasalahannya. Terus kemudian berbeda harga sahamnya. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mulai sekarang Anda harus fokus bukan harus fokus ya. Tolong perhatikan benar ini konsolidasi karena nanti saya akan latihan juga. Jadi 4 minggu ke depan ada 2 jatah, 2 pertemuan untuk pelatihan. Itu saya siapkan formula latihannya ya, pembahasan latihan. Anda harus terbiasa melakukan hal ini karena nanti poinnya cukup tinggi poinnya. Oke. Untuk nanti akan saya share ketika Anda liburan, nanti akan saya periksa lagi tugas-tugas Anda untuk saya share nilainya, nilai aktivitas maupun nilai tugas maupun nilai kuis. Kemarin nilai UTS-nya kita lihat lagi nanti ya. Kita lihat lagi karena sudah terlanjur masuk, saya nggak bisa membetulkan lagi. Saya mungkin aja bisa lihat ya bisa mengangkat paling hanya nilai aktivitas dan nilai tugas atau kuis. Itu saja dari saya. Itu aja. Oke. Nanti akan saya berusaha latihannya. Latihannya nanti fokus, jangan tiba-tiba jurnal. Anda memahami dulu soalnya dulu. Anda memahami dulu transaksinya. Jangan tiba-tiba ke eliminasi misalnya. Pahami dulu soalnya ya. Jadi kemarin terutama yang nilainya bagus, saya lihat mereka sudah memahami. Terutama saya lihat dari soal nomor 2. Soal nomor 2 itu saya jadikan gambaran, ini anak paham atau enggak ini. Soal nomor 2 itu idenya gampang sebenarnya. Soal nomor 2 itu idenya gampang. Apakah perusahaan bisa membayar seluruh hutang? Itu aja sih idenya soal nomor 2 itu. Ya, oke. Tapi sudah berlalu sudah. Oke, saya sudah share, saya juga sudah lakukan perbaikan nilai. Nilai terakhir nanti kita lihat lagi. Fokus saja ke latihan ini. Fokus saja ke konsolidasi karena konsolidasi nanti rumit. Banyak eliminasi terutama paling sulit nanti ketika eliminasi transaksi. Oke. Coba Anda pelajari, Anda kuasai, Anda latih lagi sekarang mulai latihan dari home office and branch dulu. Nanti seperti itu polanya. Cuman bedanya kalau home office and branch itu satu entitas, nanti konsolidasi itu 2 entitas. Artinya yang dieliminasikan nanti adalah capital stock-nya kita eliminasikan. Hutangnya kita akui.
asetnya juga kita akui. Jadi penggambarannya ya. Tadi kalau intercompany transaction, transaksi antara intercompany harus di offset. Kita bahas nanti di latihan terakhir atau di materi terakhir. Sedangkan kalau transaksi neraca balance sheet kan gabung semua. Nanti capital stoknya ada 2 dong. Ya, capital stoknya hanya induk. Capital stock anak harus dihapuskan. Apa counterbalance-nya? Investment in anak. Jadi cuma itu aja yang dihapus, eliminasi. Cuma di dalamnya nanti yang bikin rumit, ketika melakukan itu ternyata ada unamortized excess tadi. Ya, oke, nanti latihannya akan kita latih. Saya cukupkan sekian. Sampai bertemu lagi tahun 2021 ya. Oke, selamat berlibur semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Pak. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak.